Pak Tommy, sebelumnya Menteri Pertanian mengungkapkan kalau ternyata penyaluran pupuk subsidi ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Nah, hal ini sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan bagi Kementerian Pertanian sehingga untuk penyaluran pupuk bersubsidi ini masih dinilai tidak tepat sasaran? Apakah memang terkait dengan keakuratan data ini masih menjadi concern, Pak Tommy? Ya, ya betul Bu. Kami dari Kementan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk pendataan. Kami sudah merangkul, di samping simultan juga kami sudah merangkul dari eh, Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama mendeteksi validasi data yang ada yang dikirimkan oleh masing-masing daerah. Jadi mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita bisa memperbaiki diri sehingga akurasi data semakin terjamin sehingga penyaluran pupuk juga akan semakin tepat sasaran. Jadi kami dibantu oleh kementerian lain seperti Menko Perekonomian, Bappenas, bahkan KSP juga punya concern yang sama terhadap data tersebut. Sehingga insya Allah dalam waktu ke depan kita punya data yang lebih baik, Mhm. punya data yang lebih valid dibanding Targetnya yang kapan Pak sebelumnya. dengan koordinasi antara kementerian instansi ini terkait dengan keakuratan data betul-betul bisa sinkron terkait dengan datanya ini Pak Tommy? Kami bertemu dengan beliau-beliau dari KL lain hampir minimum sebulan sekali, Bu, dengan apa Pokja Pupuk. Bahkan dari Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh staf ahli Kementerian Keuangan, hampir tiap Jumat Bu kami bertemu dalam rangka memperbaiki semua sistem dalam hal pengelolaan pupuk bersubsidi ini. Dalam artian itu komitmen pemerintah terhadap masyarakat, terhadap petani untuk memperbaiki diri agar bisa memenuhi atau minimum mendekati apa yang diharapkan semuanya. Demikian Bu. Oke, saya Ya. akan ke Pak Said. Kalau dari pandangan KRKP, seperti apa sih pandangan Anda terkait dengan keakuratan data, kemudian persyaratan, hingga juga terkait skema distribusi ke petani? Ya, Mbak Salsa, 2018 kami melakukan studi dengan metode audit sosial ya di tiga provinsi Sulawesi, kemudian di Jawa, Flores, di NTT dan NTB, Sulawesi Selatan maksud saya. Nah, dari kajian itu kami menemukan fakta bahwa persoalan kita itu sesungguhnya dimulai dari saat perencanaan gitu ya, sampai tadi yang Pak Tommy sampaikan diimplementasi juga gitu, ada banyak bolong yang itu jadi PR bersama saya kira harus dibenahi. Nah di perencanaan misalnya kita menemukan dan saya kira sampai sekarang masih sepertinya masih terjadi juga ya, hanya 27%-an petani yang kita libatkan dalam audit sosial kebijakan bersubsidi yang mengaku bahwa mereka terlibat dalam proses perencanaan penyusunan RDKK. Nah ini saya kira jadi satu hal yang krusial juga. Kenapa? Karena penyusunan RDKK jadi salah satu kunci untuk menentukan seberapa besar alokasi pupuk yang nantinya disubsidi oleh pemerintah. Andaikan prosesnya tidak dilakukan secara akuntabel di level mulai dari level kelompok, maka data yang terjadi bisa jadi nyampe di nasional ya, di pusat juga jadi tidak akuntabel. Dan jangan lupa juga kita jarang sekali juga melihat atau mendengar pada setiap proses penyusunan RDKK, para petani beserta dengan pendamping atau penyuluh melakukan proses uji kebutuhan pupuk di lahan masing-masing. Karena setiap lahan kan mestinya berbeda ya kebutuhan pupuknya. Nah, kalau copy paste dari RDKK tahun-tahun sebelumnya ini yang menurut saya agak jadi berat gitu ya, karena bisa jadi tidak tepat sesuai dengan kebutuhan. Maka apa namanya, alokasinya dari tahun ke tahun kan ada kecenderungan terus naik. Selain persoalan bahwa penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang itu menyebabkan degradasi agroekosistem terutama tanah ya, sehingga kebutuhan akan pupuk kimia akan terus naik, tidak akan pernah turun gitu. Itu satu hal. Yang kedua di konteks pelaksanaan misalnya 68,5% dari hasil kajian kami di 2018 mengaku bahwa penyaluran pupuk itu tidak tepat waktu. Ini angka yang mudah-mudahan sekarang sudah terkoreksi ya Pak Tommy.
kami belum melakukan riset terbaru gitu, tetapi dengan melihat angka yang cukup besar itu mengindikasikan bahwa ada persoalan yang cukup serius di konteks penyaluran. Apa indikasinya? Apa konsekuensinya kalau kemudian tidak tepat waktu? Dapat dibayangkan bahwa di satu wilayah misalnya butuhnya bulan ini, kemudian pupuknya datangnya bulan depan, maka petani sudah menggunakan pupuknya sehingga jatahnya yang harusnya bulan ini datangnya bulan depan, itu yang terjadi kemudian digeser-geser, itu salah satunya yang kami temukan demikian. Nah ini tentu saja nggak akan bisa kita menyelesaikan hanya di tingkat petani, tetapi juga seluruh rantainya dalam konteks ketepatan waktu itu. Mudah-mudahan dengan saya mendengar dari Kawan Pokja Pupuk tadi, Pak Tommy juga menyampaikan koordinasi yang terus-terusan ini memastikan ya, supaya betul-betul tepat waktu. Yang berikut soal soal tepat sasaran, ini saya kira ini problem besar banget gitu ya, karena data yang kita punya selalu simpang siur dan berbeda, apalagi nanti kalau ada wacana menggunakan pupuk subsidi bantuan langsung tunai ya ke petani. Ini saya kira hal fundamental yang harus segera dibenahi soal data, karena kalau tidak maka akan terjadi, bayang saya, yang tentu tidak kita inginkan, tidak hanya ketidakpastian atau kegagalan kita melayani petani, tetapi bisa jadi menimbulkan quote-unquote konflik di tingkat petani. Jangan sampai itu terjadi, karena ini urusannya udah bentuknya tidak lagi soal soal pupuk bahasanya, jadi geser ke bahasa uang kan, ke bahasa tunai. Dan ini persoalan-persoalan data yang saya kira memang harus segera diselesaikan. Nah yang berikut, kita juga menemukan ketidaktepatan harga, Pak Tommy, di survei kami 2018 sama. Terus kemarin saya minggu lalu baru selesai juga update dari teman-teman, misalnya salah satunya di Pati gitu ya. Kalau di Kementan 73422 kan urea itu 2.250 ya. Hari ini teman-teman terakhir ya membeli itu di harga 5.400 Pak. Itu yang subsidi ya. Tentu ini juga problem nih, apalagi nanti musim tanam mudah-mudahan ya El Nino segera berakhir gitu. Paling nggak kan Januari Februari kita sudah bersiap juga gitu. Nah kalau harganya juga tidak terjangkau oleh petani, tidak hanya persoalan ada atau nggak ada barangnya gitu, tetapi bisa nggak diakses, yang itu adalah haknya petani karena itu dianggap sebagai subsidi.